Okay, so for all of the people out there watching, this is gonna be like a kind of a 5 minute. Selamat siang. Yeah, selamat siang semua. This is gonna be like a 5 minute video of one of my sessions here with Bu Sandra, which was we were doing the preparation for evaluation the last time, and so now that I've been here in country for right about 6 months, I wanted to kind of give you guys sort of a picture of my progress, and at least in language and hopefully in culture as well. So I know you're not going to be able to understand everything that we're talking about because it's going to be in Indonesian, but just for the next couple minutes I wanted to kind of give you a picture of what a session looks like between me and my tutors. And yeah, so hope you enjoy, and then I'll cut it off here in about 5 minutes. So thanks for checking in on my progress so far. Oke, jadi sekarang ya saya mau belajar tentang mungkin 4 domain seperti Alkitab atau pemakaman, bisnis dan militer sekarang. Dan mungkin dari Alkitab, mungkin Bu Sandra punya kesukaan atau favorit dari Alkitab itu, atau mungkin prinsip yang paling menarik atau bisa menghibur Bu Sandra waktu ada waktu yang sulit atau seperti itu. Dan kedua ada pemakaman, karena saya belum tahu banyak kata dari pelajaran itu. Jadi mungkin kalau Bu Sandra punya cerita tentang teman atau kenalan yang meninggal dunia, mungkin bisa bercerita tentang itu. Dan ketiga itu bisnis. Saya belum tahu banyak kosakata dari domain itu juga. Dan mungkin ada teman atau kenalan juga yang mendirikan bisnis atau dan saya mau belajar tentang cara untuk bagaimana bisa mulai bisnis dalam negara ini, dalam Indonesia. Dan akhirnya adalah keempat itu militer, karena sebelumnya Bu Sandra bercerita tentang anak Gavin yang suka militer dan mau bergabung atau dengan militer sebagai penembak situ. Dan mungkin ada teman atau kenalan yang sudah masuk militer itu. Dan saya mau belajar tentang itu dan tingkat dalam militer, atau mungkin menghubungkan hubungan dengan polisi atau hubungan dengan militer. Baik. Jadi dengan pertama mungkin kalau Bu Sandra punya cerita, apa saya mau mendengarkan. Cerita dari Alkitab yang paling saya sukai adalah saat Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan di Perjanjian Baru ya, seperti perumpamaan tentang domba yang hilang, perumpamaan tentang anak yang tersesat, seperti itu. Karena di situ kita bisa belajar banyak. Di situ kita bisa belajar bagaimana kita mengimani iman kita terhadap Tuhan. Dan ada banyak sekali poin-poin yang bisa kita ambil dari perumpamaan-perumpamaan itu, karena Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan itu supaya lebih mudah mengerti bagaimana tentang Alkitab. Perumpamaan itu seperti parable? Iya, benar. Jadi hampir semua perumpamaan Tuhan Yesus itu merupakan cerita favorit saya. Semuanya. Semuanya? Iya, semuanya. Kalau untuk Perjanjian Lama itu saya sangat suka dari Mazmur 119. Karena dari situ semuanya tentang kehidupan. Kalau yang nggak suka mungkin Mas Jesse sudah tahu, karena saya pernah cerita sebelumnya. Yang kurang saya sukai itu adalah Alkitab Bilangan. Karena itu tidak ada firman Tuhan yang bisa kita pelajari, itu hanya tentang keturunan ini, anaknya ini, seperti itu saja ya. Nomor-nomor. Iya, nomor-nomor. Jadi
itu tentang domain dari Alkitab. Ya. Oke. Dan dengan Mazmur itu, Bu Sandra suka Mazmur 23 juga, seperti saya baru mendengarkan itu di gereja Gopeng tadi, mungkin ya kemarin ada orang yang di depan mereka bicara atau berkhotbah tentang Mazmur 23 tentang ya domba atau saya lupa minyak, karena mereka bilang tentang bicara tentang minyak dan lain-lain seperti itu. Dengan perjanjian baru, saya sangat suka surat-surat dari Paulus, karena dia pasti sangat pintar dan bisa membantu gereja-gereja yang dia mengunjungi dan menulis surat untuk memuaskan mereka, mereka karena mereka pasti punya banyak kesulitan dan kesusahan karena mereka persecuted, very persecuted, di persekusi di tempat itu pada waktu itu karena Roma itu sangat keras dan mereka tidak peduli tentang Kristen pada waktu itu, dan mereka pasti mau squash, menekan Kristen itu, tapi ya oleh karena itu Paulus harus menulis banyak surat untuk memuaskan mereka, mengingatkan mereka tentang apa yang mereka sudah tahu, tapi harus mengingat lagi. Jadi itu apa yang saya paling suka untuk membaca. Tapi sekarang saya mulai lebih suka perjanjian lama karena ada orang yang saya sering mendengarkan, saya sudah bercerita tentang dia, tapi J. Vernon McGee, saya sangat suka mendengarkan audio dia, karena ya dia bahkan dengan bilangan itu dia bisa membuat itu menarik, atau dan sekarang dia dalam 2 Samuel pasal 11, waktu Pak Daud dia sekarang sedang bersetubuh dengan orang Bathsheba. Dia sekarang lakukan itu dan ini mulai kesulitan Pak Daud. Karena sebelum itu dia sangat berhasil, sangat kuat dengan sebagai raja dia, tapi sekarang karena itu mungkin Tuhan akan menghukum Pak Daud. Jadi lebih sulit dengan dia, dan harus belajar dari itu, harus learn from that. Jadi dengan kedua, dan ini akan itu, tapi dengan kedua mungkin ada cerita dari pemakaman, karena saya mau belajar lebih banyak kosakata, karena kemarin saya ke Gopeng dengan Pak Marwida dan dia mulai berbicara tentang orang yang meninggal dunia, mungkin kemarin atau 2 hari yang lalu, dan dia menggunakan banyak kosakata atau kata-kata yang saya belum tahu, dan saya pikir saya harus belajar tentang itu. Jadi mungkin kalau Bu Sandra punya cerita atau tentang itu. Baik, aku akan cerita tentang pemakaman kakekku. Mungkin saya pernah cerita ya, kalau kakekku ini adalah salah satu pendiri dan penatua gerejaku, yaitu GKJ Karangalit. Dan dulunya beliau juga adalah seorang pejuang
untuk kemerdekaan Indonesia. Jadi saat tahun 1945 itu beliau membantu untuk melawan Belanda. Jadi dia dianugerahi dengan gelar Anumerta. Anumerta itu adalah pahlawan atau tentara yang mencoba untuk melawan Belanda. Ada beberapa Mas? Medali yang beliau dapat. Dan saat beliau meninggal itu sangat heboh sekali dan seru sekali karena hanya satu itu yang pernah aku saksikan secara langsung. Ada cukup banyak tentara yang datang. Lalu beliau sudah dimasukkan ke dalam peti ya, jenazahnya sudah, karena beliau Kristen tentu saja memakai jas yang cukup formal, cukup bagus, resmi, lalu memegang Alkitab juga, dan petinya juga dipesan secara khusus karena beliau cukup terhormat. Lalu ada rombongan tentara yang datang. Rombongan apa itu? Rombongan itu seperti kelompok, kelompok orang ya, dan mereka semuanya membawa senapan. Senapan saya belum tahu. Rifle. Rifle. Ya, dan waktu itu karena saya masih kecil, saya masih umur berapa ya? Lupa. Oh enggak, saya sudah SMA waktu itu, sekitar 15 atau 16 tahun. Tapi sepupu-sepupuku merasa takut karena melihat orang memakai baju tentara dinas dan mereka membawa senapan. Mereka pikir ada orang yang jahat. Tapi ya, jadi waktu kami sudah sampai di makam dan peti mati itu dimasukkan ke liang makam itu ya, lubang. Semua tentara itu mulai menembakkan senapannya sebanyak 17 kali. Itu karena kami merdeka tanggal 17 ya, dan itu terdengar sampai kampung sebelah. Karena cukup keras sekali dan banyak sepupu-sepupu saya yang masih kecil, mereka menangis. Tapi mereka menembakkan ke udara. Ya, sebagai tanda penghormatan yang terakhir. Dan itu hanya satu-satunya yang terjadi di kampung saya, Mas. Jadi kami, keluarga besar kami merasa sangat terhormat. Nenek saya juga sampai menangis karena sedih tapi merasa bangga seperti itu ya. Ibu saya juga, bapak saya juga, dan semua tante saya dan om saya juga merasa sedih, tapi kami bangga karena ternyata almarhum kakek saya dimakamkan dengan cara militer atau cara nasional seperti itu. Dan itu yang membuat saya ingat sampai sekarang. Bahkan di makam itu, kalau makam orang biasa pasti tidak ada nisan apapun ya, atau ada nisan tapi biasa, misalnya untuk nisan orang Kristen atau Katolik berbentuk salib. Tapi khusus di makam kakekku itu ada bendera merah putih, dan di makam itu hanya satu itu punya kakek saya. Jadi ya saya merasa bangga sekali punya kakek yang pahlawan yang berjuang melawan Belanda. Dan ya, itu adalah cerita pemakaman yang paling berkesan. Apa terkesan? Berkesan. Apa itu? Impressed. Ya, impresif. Yaitu pemakaman kakek saya. Siap. Ya, dan mungkin sekarang sebelum melanjutkan, mungkin saya akan berhenti dengan video tersebut. So that was just kind of a little tidbit about what we're doing here in session. So basically, we were talking about stories from the Bible and some of Bu Sandra's favorite stories or principles. She's talking about some of the parables that she really enjoys reading, and then I was talking about some of the stories from the New Testament and from the Old Testament that I like as well.
And then from there, we moved on to talking about funerals because I was in the car the other day going to church and I didn't know a lot of the words about funerals. And so I wanted to kind of get some more vocab about that and just kind of understand the culture of how funerals work here as well. And so Busander just got done telling that story. And so I figured that was a good place to stop before we continue with the rest of the session. But yeah, I hope you enjoyed getting to hear what these sessions are like. We basically do 4 or 5 of these per week on a normal week. And so yeah, hope you enjoyed. So we'll see you next time. Sampai jumpa. Yep.